Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua cara pembuatan use case diagram dan activity diagram. Di sini saya menggunakan aplikasi Star UML. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini tampilan awal dari aplikasi Star UML. Dan di sini ada beberapa toolbox atau alat-alat yang bisa kita gunakan dalam membuat sistem. Langsung saja yang pertama kita lakukan adalah membuat use case diagram. Dengan cara klik kanan, pilih add diagram, pilih use case diagram. Nah, di sini akan muncul beberapa toolbox yang akan berfungsi untuk membuat use case. Use case adalah sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan software atau sistem informasi untuk melengkapi kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Atau bisa juga kita sebut interaksi atau dialog antara user dengan sistem. Di sini saya menggunakan permasalahan saat kita berada di mesin ATM, yaitu ketika ingin menarik tunai. Nah, langsung saja kita mulai. Sini kita menggunakan aktor, kita letakkan di sini. Kita bikin menjadi customer namanya, atau user bisa juga. Lalu use case subject kita ganti menjadi ATM atau mesinnya. Sini memasukkan kartu ATM. Bisa kita kecilkan dengan cara klik kanan, format, Word Wraps, agar bisa diperkecil. Lalu kita bikin lagi use case di sini, masukkan pin. Lalu bikin lagi di sini yang biasanya kita bisa gunakan di mesin ATM adalah cek saldo, tarik tunai, keluar. Cara menghubungkannya kita menggunakan association. Cara klik drag saja, langsung kita drag terus. Nah, di sini kita menggunakan include pada kartu ATM dan memasukkan PIN. Karena memasukkan PIN adalah syarat pada saat kita memasukkan kartu ATM, dia akan langsung meminta PIN kita. Jadi ini use case satu kesatuan. Nah, pembuatan use case diagram telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat activity diagram dengan cara klik kanan, add diagram, activity diagram. Activity diagram ini pada dasarnya memiliki struktur yang hampir mirip dengan flowchart atau diagram alir, dengan perancangan sistem yang secara struktur berdasarkan sebuah use case atau beberapa use case dalam sebuah use case diagram tadi yang kita buat. Nah, di sini saya akan membuat activity diagram saat kita melakukan penarikan tunai di mesin ATM. Langsung saja kita bikin pertama kolomnya dulu menggunakan swimline vertikal agar lebih mudah. Sini kita bikin menjadi customer atau user. Sini kita bikin system. Nah, selanjutnya kita menggunakan inisial. Inisial ini berarti step awalnya. Lalu kita bikin action. Apa yang akan kita lakukan di sini? User memasukkan kartu ke ATM. Biasa kita perkecil agar lebih mudah. Lalu setelah user memasukkan kartu ke ATM, lalu sistem akan membaca untuk mendeteksinya. Kita kecilkan juga. Lalu user memasukkan PIN. Kemudian setelah user memasukkan PIN, sistem akan memverifikasi PIN. Sini kita akan membuat control flow-nya dari awal. Kita datang. Ini kita bikin mulai. Lalu setelah user memasukkan kartu ke ATM, selanjutnya mesin mendeteksi kartu dan memintai PIN. Lalu otomatis kita memasukkan PIN. Setelah itu sistem memverifikasi PIN-nya. Nah, di sini setelah memverifikasi PIN akan terjadi dua kemungkinan, yaitu PIN yang benar atau PIN-nya salah. Lalu kita menggunakan tool decision. Ini jika PIN-nya benar maka akan masuk ke halaman utama. Jika salah akan muncul notifikasi masukkan PIN yang benar. Kita menggunakan control flow lagi. Ini jika benar, ini jika salah. Jika salah dia akan kembali lagi ke ini. Jika pinnya benar maka akan masuk ke halaman utama. Maka kita akan melakukan
pilih menu tarik tunai. Lalu setelah itu kita akan memasukkan berapa jumlah uang yang akan kita keluarkan, uang yang mau ditarik. Setelah itu maka sistem akan memproses dan mengeluarkan uang. Nah, setelah memproses dan mengeluarkan uang, ATM akan menampilkan notifikasi yaitu kita akan transaksi kembali atau tidak. Itu kita menggunakan decision kembali, lalu action, masukkan PIN kembali. Jika tidak ingin transaksi maka akan terjadi kartu ATM keluar beserta struknya. Nah, di sini kita menggunakan control flow lagi untuk menyambungnya. Tadi di sini menu tarik tunai, menginputkan jumlah uang yang ditarik, lalu memproses uang. Nah, setelah selesai maka akan muncul transaksi lagi, maka akan muncul notifikasi perintah transaksi lagi atau tidak. Maka kita bikin di sini, jika ya maka akan masukkan PIN kembali, jika tidak maka kartu ATM akan keluar beserta struk bukti pembayaran atau apapun dari mesin. Jika sudah selesai, saat kartu ATM keluar dan struknya dari mesin, maka kita gunakan tool final sebagai akhir dari flowchart ini atau activity diagram ini. Kita gunakan control flow. Selesai. Seperti inilah activity diagram tersebut, sama seperti halnya dengan flowchart. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.